Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Fadli Aziz, saya dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Balai Bandung. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, terkhususnya dalam bidang pengajaran. Pada video kali ini, mata kuliah yang diambil sebagai contoh video pembelajaran yaitu mata kuliah Analisis Real 1. Mata kuliah Analisis Real 1 ini terdiri dari 3 SKS yang disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam pembelajaran yang ada di kelas secara offline maupun online. Adapun deskripsi dari mata kuliah Analisis Real 1 ini, materi pokok yang dibahas di sini yang pertama ada sistem bilangan real, yang kedua topologi himpunan, yang ketiga barisan bilangan real, yang keempat ada kekonvergenan barisan, yang kelima barisan kausi, yang keenam ada barisan kontraktif, yang ketujuh kekontinuan fungsi, 8 kekontinuan yang seragam, 9 ada fungsi Lipschitz, yang ke-10 ada fungsi kontraktif, ke-11 ada sifat-sifat fungsi kontinu. Berikutnya referensi yang digunakan di mata kuliah Analisis Real 1 ini. Untuk referensi utamanya, yang pertama itu ada dari Bartel dengan judul Introduction to Real Analysis edisi keempat. Lalu yang kedua ada dari Gunawan, Pengantar Analisis Real 1 edisi ke-1, penerbit dari ITB tahun 2009. Untuk pendukungnya ada buku dari Binmore, Mathematics Analysis edisi kedua. Berikutnya capaian pembelajaran atau CPL dari Prodi. Yang pertama itu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis matematika meliputi analisis dan geometri. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Berikutnya, capaian mata kuliahnya atau CPMK, yang pertama mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar seperti fungsi sistem bilangan real, topologi himpunan, barisan bilangan real, fungsi kekonvergenan dan kekontinuan dari suatu fungsi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural atau komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal. Yang ketiga, mahasiswa mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis, atau berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu fenomena, mengkaji keakuratan dan menginterpretasikannya, serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis dengan tepat dan jelas. Metode pembelajaran yang diambil untuk mata kuliah Analisis Real 1 ini cukup bervariatif. Yang pertama ada metode ceramah, lalu yang kedua ada diskusi kelompok, dan berikutnya ada juga studi kasus. Lalu berikutnya evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah Analisis Real 1 ini. Yang pertama diambil dari presensi dengan bobot 15%, lalu ada hasil proyek atau praktikum sebesar bobot 20%, berikutnya ada dari kuis 10%, tugas 10%, UTS 20%, dan terakhir ada UAS 25%. Demikian deskripsi dari mata kuliah Analisis Real 1. Berikutnya saya akan menampilkan contoh dari video pembelajaran mata kuliah Analisis Real 1, terkhususnya untuk pertemuan 14 dengan topik fungsi kontinu sebagai berikut yang dilaksanakan secara offline di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa? Luar biasa. Tetap semangat? Semangat. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa, silakan kalian bisa akses untuk presensinya ya, disiapkannya masing-masing. Silakan. Sudah ya? Oke.
Baik, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Kita berdoa dulu dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Di pertemuan keberapa sekarang? Pertemuan ke-14 ya? Nah, pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi mengenai fungsi kontinu. Oke. Adapun materi fungsi kontinu ini akan berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya itu kan kita belajar apa? Limit fungsi ya. Oke. Nah, limit fungsi kita kemarin sudah membahas mengenai sifat-sifat fungsi limit juga. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fungsi kontinu. Baik, adapun sub CPMK yang akan kita capai di materi pokok ini, yaitu kalian diharapkan mampu membuktikan ya, menjelaskan mengenai sifat-sifat fungsi kontinu itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pertama ada definisi dari fungsi kontinu itu sendiri. Nah, definisi fx itu dikatakan kontinu di x sama dengan c apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika mutlak x min c kurang dari delta, maka berlaku mutlak fx min fc kurang dari epsilon. Jika fx itu kontinu di setiap titik dalam domainnya, maka dikatakanlah bahwa fungsi fx tersebut itu fungsi yang kontinu. Nah, jadi di sini ada yang perlu diperhatikan. Nah, kita garis bawahi di sini. Fx itu kontinu di setiap titik di dalam domain. Domain itu apa? Daerah asal, betul. Jadi kalau si fx itu kontinu untuk setiap titik di daerah asalnya atau di domainnya, maka barulah dikatakan fx itu merupakan fungsi yang kontinu. Oke. Nah, berikutnya apa akibat dari definisi sebelumnya? Nah, ini mengakibatkan fx itu kontinu di x sama dengan c itu apabila yang pertama apa? Fc itu ada itu artinya terdefinisi. Artinya nilainya itu dia tertentu, tidak berhingga gitu ya. Artinya nilainya itu hingga. Berikutnya, nah nilai limit fx ketika x mendekatinya juga ada. Berarti ada itu ya berhingga nilainya itu. Dan terakhir, limit x mendekati c untuk fungsi fx-nya itu sama dengan fc. Nah, ini kan sebenarnya sudah kalian ketahui di mata kuliah kalkulus ya. Nah, ini kan kalian belajar juga kekontinuan fungsi di mata kuliah kalkulus. Inilah syarat fungsi itu dikatakan kontinu. Pertama, nilai fc-nya ada. Jadi fx dikatakan kontinu di x sama dengan c itu ketika nilai fc-nya itu ada. Nilai limitnya juga ada, gitu ya, ketika x menuju c-nya. Dan, nah, poin 1 dan poin 2 itu nilainya sama. Oke? Nah, namun sekarang kita akan tinjau dari segi analisisnya, gitu. Nah, oke, contoh misalkan di sini ada fx sama dengan 3 min 4x. Itu adalah fungsi yang kontinu di setiap titik C anggota dari R. Artinya di setiap titik C anggota bilangan real. Oke. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Kita buktikan menggunakan definisi tadi. Kita buktikan menggunakan definisi tentang fungsi yang kontinu. Kita akan tunjukkan untuk yang nomor 1. Tadi itu di definisi sebelumnya apa? Fungsi itu dikatakan kontinu jika apa? Nah, ini. Jika mutlak x min c itu kurang dari delta, maka berlaku fx min fc kurang dari epsilon. Oke.
Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa fx sama dengan 3 min 4x ini dia kontinu di setiap titik C anggota dari bilangan real atau F. Oke, buktinya. Nah, pertama kita itu harus memilih dulu delta ya. Nah, misalkan pertama kita ambil epsilon positif sembarang. Lalu kita pilih deltanya di sini epsilon per 4. Nah, sedemikian sehingga nah, kita masuk ke definisi tadi. Jika apa tadi tuh? X kurang dari C gitu ya. Itu kurang dari delta. Nah, deltanya di sini berapa? Epsilon per 4. Maka apa? Nah, ini kan yang harus tertunjukkan gitu. Fx min Fc. Nah, dalam hal ini berarti kita tuliskan Fx-nya apa? 3 min 4x dikurangi Fc, berarti kita ganti X-nya dengan C. 3 min 4C. Nah, ini kita harus tunjukkan bahwa nilai itu dia akan kurang dari epsilon. Oke, kita selesaikan dulu, kita operasikan. Lihat di sini, ini kalau kita buka kurungnya berarti 3 dikurangi 3 ini habis ya. Sisanya apa? Oke, ada min 4x terus plus 4c. Nah, kita gunakan di sini sifat-sifat nilai mutlak. Kita tahu, nah sifat mutlak itu kan A min B itu akan sama dengan mutlak B min A. Artinya, nah di sini min 4x ditambah 4c itu bisa kita tulis juga 4x min 4c gitu. Ya, nilainya bakal sama. Oke, sekarang kita gunakan sifat distributif di sini. 4-nya kita keluarkan. X min C. Oke, perhatikan sebelumnya. Nah, di sini kan di sebelumnya itu ada ketentuan mutlak X min C-nya kurang dari epsilon per 4. Artinya di sini 4 dikali mutlak X min C itu akan kurang dari 4 dikali apa? Epsilon per 4. Betul. Nah, kan mutlak X min C-nya kurang dari epsilon per 4. Oke, ini 4 dikali epsilon per 4. Nah, ini kan 4 per 4 habis ya, sama dengan 1 ya. Berarti sisanya apa? Epsilon. Artinya di sini sudah kita tunjukkan bahwa ketika mutlak X min C itu kurang dari epsilon per 4, maka mutlak Fx min Fc-nya dia kurang dari epsilon. Oke, berarti 3 min 4x itu tertunjukkan bahwa dia kontinu di setiap titik di C anggota bilangan real. Coba sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, silakan kita. Maka izin bertanya, buat dapetin delta sama dengan epsilon keempat itu dari mana ya Pak? Buat dapatkan delta sama dengan Epsilon keempat. Oke, pertanyaan bagus. Nah, di sini tentunya kita harus memilih dulu kan harus ada deltanya dulu gitu. Nah, sehingga nanti tertunjukkan bahwa Fx min Fc-nya dia kurang dari epsilon. Nah, delta sama dengan epsilon per 4 itu dari mana? Nah, mendapatkan epsilon per 4 itu sebenarnya katakanlah kita potret dulu gitu. Nah, jadi sebelum kita ke pembuktian ini, bukti formal itu ada yang disebut dengan analisis pendahuluan. Nah, jadi analisis pendahuluan, oke, kan kita menginginkan si mutlak X min C dia kurang dari epsilon per 4. Nah, jadi pertama itu kita selesaikan dulu. Kita pakai definisi mutlak X min C itu harus kurang dari delta, maka gitu ya. Fx min Fc kurang dari Oke, ini nanti kan harus kurang dari epsilon ya. Ini kan sama dengan apa? 3
X. 3 min 4 Oh, sorry. 3 min 4 X. Terus kurang 3 min dikurangi berapa? 3 min 4 C 3 min 4 C 3 min 4 C. kurang. Oke. Ini bakal sama dengan apa? Min 4X plus 4. Oke, berdasarkan sifat mutlak tadi, ini bisa ditulis sama dengan apa? 4X Dikurangi 4 4C. Oke, ini 4 X min X min C. Nah, min C Pak. oke. Sip, bagus. Masih konsentrasi ya. Nah, ini harus kurang dari apa? Epsilon. Nah, kita selesaikan apa namanya seperti menyelesaikan pertidaksamaan biasa. Ada 4 dikali mutlak X min C kurang dari epsilon. Berarti di sini X min C-nya dia kurang dari apa? Epsilon per. Nah, itu gitu. Nah, jadi inilah lihat di sini. Kan kita akan memilih X min C kurang dari del. Nah, kita dapatkan gitu. Mutlak X min C-nya dia harus kurang dari epsilon. Maka si delta yang kita pilih itu ya ini epsilon per 4. Itu ya. Jadi cara mendapatkan atau memilih deltanya itu kita gunakan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Oke, bagaimana kita? Bisa dimengerti? Yang lainnya? Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, nah ini ada latihan ya. Silakan, ini ada 2 soal kalian kerjakan. Oke, boleh kalian silakan saling diskusi saja ya. Atau misalkan, nah di sini kelompok yang kanan nih kerjakan nomor 1. Nah ini pas nih yang kiri ini coba dikerjakan ya nomor 2. Silakan diskusi. Oke, bagaimana? Ada yang mau tanya dulu? Udah selesai nomor 1? Boleh, silakan coba ke depan. Oke, silakan dijelaskan, Devina. Yang pertama, kita cari analisis pendahuluannya dulu. Terus, yang kedua, lalu kita dari analisis pendahuluan kita dapat ini. Ini apa? Terus, X mutlak X min C lebih kecil dari epsilon per 2. Terus, ke bukti formal dibuktikan dengan definisi ini. Lalu didapat hasilnya epsilon, terus terbukti. Jadi terbukti bahwa kontinu. fx sama dengan 2x tambah plus 1 itu kontinu di C anggota bilangan real. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Silakan untuk nomor 2 bagaimana, ada kesulitan? Ya. Nomor 2 bagaimana?
Masih ada kesulitan Bapak Dalam apa? dalam mencari nilai deltanya. Dalam mencari nilai. Delta. Oke, coba. Yang ini sudah ya? Sudah. Baik. Nah, di sini kan kita mencari data itu tadi kita gunakan apa? Analisis pendahuluan. Jadi pertama kita analisis pendahuluan dulu. Oke, kan kita mau cari. Nah, di sini fx dikurangi fc itu kurang dari f. Nah, di sini kan fx-nya apa? X kuadrat. Oke. Lalu dikurangi fc-nya berarti c kuadrat. Nah, kita kan akan menentukan nilai mutlak x min c ini kurang dari delta. Nah, berarti kita harus mencari bentuk x min c. Nah, di sini kita gunakan sifat-sifat mutlak atau sifat-sifat aljabar biasa. X kuadrat min c itu kan bisa ditulis bagaimana? Kalau difaktorkan x plus c dikali x min c. Nah, gitu ya. Berdasarkan sifat mutlak ini bisa ditulis bagaimana? Nah, jadi x plus c dikali mutlak x min c. Nah, di sini kan ada x min c-nya ya. Oke, di sini ada x min c-nya. Nah, sekarang x plus c-nya itu kan belum ada kan? X plus c-nya itu bagaimana kita mencarinya? Nah, lihat. Sekarang kita bisa memanipulasi. Misal di sini kita pilih saja dulu x plus c-nya itu, dan di sini kan dia akan kurang dari misalkan delta 1. Nah, si delta 1-nya kita misalkan sama dengan 1. Nah, kenapa kita misalkan sebentar. Nah, si x min c-nya kita misalkan kurang dari delta 1 ya. Ini sama dengan 1. Artinya kenapa di sini dipilih 1? Nah, kan di sini kan kita berbicara tentang pendekatan ya, atau nilai limit x mendekati c gitu. Nah, berarti kan kalau selisih di antara dua bilangan bulat itu ya pasti yang lebih kecil itu akan kurang dari 1. Nah, kita pilih 1. Nah, si x min c kita bisa manipulasi gitu supaya muncul nanti ada bentuk x plus c-nya. Nah, kita bisa manipulasi x min c ini sama dengan apa? X apa? Min c terus plus 2C. plus 2c. Betul. Nah, ini nilainya dia akan kurang dari apa? Akan kurang dari x min c ditambah 2c. Oke. Nah, si mutlak x min c-nya itu kan sama dengan apa tadi? Dia kurang dari 1. Berarti ini akan kurang dari 1 ditambah mutlak 2c. Ini untuk x plus 1 ya. Min c ditambah 2c. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini gitu. Kita substitusikan ke sini. Di sini dia akan kurang dari ini kan x ditambah x plus c-nya itu dia kurang dari apa? Kurang dari 1 ditambah mutlak 2c. Nah, dikali x min c. Nah, ini kan harus kurang dari apa? Epsilon. Berarti x mutlak x min c-nya dia kurang dari apa? Epsilon per 1 ditambah. Nah, inilah nanti si delta yang nanti kita pilih dalam pembuktian formalnya gitu. Bisa ya? Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini kita bisa misalkan dulu deltanya misalkan di sini ada sama dengan 1. Oke? Nah, silakan bisa dilanjutkan ke bukti formalnya ya.
Silakan coba dijelasin dulu, Fit. Nah, untuk bukti formalnya kita ambil sembarang epsilon positif. Nah, OI tipe ya. Pilih delta sama dengan minimal dari 1 sampai dengan epsilon per 1 tambah 2C seperti yang tadi kita bahas di analisis pendahuluan. Nah, sehingga jika 0 kurang dari X min C, harga mutlak dari X min C kurang dari delta, maka kita peroleh nilai mutlak dari Fx dikurang Fc sama dengan X kuadrat dikurang C kuadrat. Karena kita lihat dari fungsi ini, maka kita dapat uraikan menggunakan sifat-sifat aljabar, sifat-sifat nilai mutlak, sehingga kita peroleh nilai mutlak X tambah C dikali nilai mutlak dari X dikurang C. Kita sederhanakan karena kita tahu tadi X tambah C itu adalah 1 plus nilai mutlak 2C, dan X min C kita turunkan. X min C ini merupakan ini epsilon yang tadi kita cari, sehingga ini nilainya sama, kita bisa coret, maka hasilnya sama dengan epsilon. Maka terbukti untuk F sama dengan X kuadrat itu kontinu di setiap C elemen bilangan real. Oke, bagaimana yang lain? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya? Oke, baik Hafid, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Oke, bagaimana sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, cukup? Baik, jadi kita sudah kita membahas materi mengenai fungsi kontinu, dan kita sudah latihan gitu. Bagaimana cara membuktikan bahwa fungsi itu dia kontinu di suatu titik gitu ya, atau pada suatu interval tertentu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan lagi, kita tutup saja pertemuan hari ini ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita masih membahas kontinuan. Nah, nanti ada materi mengenai kontinu seragam gitu ya. Lalu ada juga apa yang disebut dengan fungsi ellipsis. Oke. Baik, kalau gitu kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Analisis Real 1 pada program studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bere Bandung. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik untuk proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.